Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rorudi Haryati dari UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Kak Roro akan ngasih tahu kalian semua apa itu nirmana. Kira-kira bagaimana ya cara menggambar nirmana dan apa aja sih unsur nirmana itu? Yuk cek videonya berikut ini. Nah, jadi nirmana itu adalah satu kesatuan bentuk atau titik yang membentuk suatu bidang. Nah, jadi nirmana itu untuk memperjelas bentuk yang ada di seni rupa. Nirmana itu memperjelas suatu bentuk yang tidak jelas menjadi jelas. Misalkan, pertama kita menggambar titik, lalu titik itu akan jelas jika diikuti oleh titik-titik yang lain. Kira-kira apa aja sih unsur-unsur dari nirmana itu? Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bentuk, yang keempat ada bidang, yang kelima ada ruang, yang keenam ada warna, yang ketujuh ada tekstur, yang kedelapan ada gelap terang. Nah, kakak akan menjelaskan satu persatu. Simak videonya sampai habis ya. Nah, unsur yang pertama yaitu titik. Titik adalah unsur seni rupa nirmana yang paling dasar, dan titik juga adalah unsur seni rupa yang paling kecil untuk membentuk suatu garis atau bidang. Put it on your arm, arm. Put it on your chin, chin. Baiklah teman-teman, alat yang dibutuhkan untuk menggambar titik yaitu pensil dan spidol. Nah, yang pertama kakak udah nyiapin pensil. Nah, untuk yang kedua yaitu spidol. Selamat menonton. Baiklah teman-teman, mari kita mulai membuat titik menggunakan pensil. Di sini Kak Roro menggunakan pensil 2B. Adik-adik terserah mau menggunakan pensil apapun, yang penting terlihat dengan jelas. Nah, untuk tekniknya perhatikan cara berikut ya. Nah, adik-adik tahu nggak jika kita menempelkan spidol atau pensil ke atas kertas, itu jadilah titik. Seperti ini nih contohnya. Lalu, dari titik kecil kita juga dapat membuat barisan titik yang membentuk menjadi sebuah garis atau gambar. Nah, seperti contoh di atas, kakak udah menggambar sebuah ikan. Lalu, di sini kita akan belajar membuat huruf menggunakan titik. Nah, Kak Roro memberi contoh kata huruf kucing, yang mana jika titik itu terus dihubungkan, maka akan membentuk huruf kucing. Nah, di sini juga Kak Roro mencontohkan untuk membuat angka, yaitu angka 1, 2, dan 3. Unsur seni rupa nirmana yang kedua yaitu garis. Nah, di sini ada beberapa macam garis. Nah, yang pertama yaitu garis vertikal. Yang kedua yaitu garis horizontal. Yang ketiga yaitu garis diagonal. Yang keempat yaitu garis melengkung. Yang terakhir adalah garis sudut. Nah, yang pertama kita akan menarik garis dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, dan dari atas ke bawah lagi. Nah, selanjutnya jangan lupa tulis namamu ya. Dan unsur nirmana yang kedua adalah garis. Nah, garis vertikal yaitu bisa dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nah, tuliskan judulnya dulu ya. Garis vertikal dari atas ke bawah. Garis vertikal bisa berubah kecil, titik-titik, tipis, atau tebal.
Sedangkan garis horizontal bisa kita tarik dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Selanjutnya, garis horizontal. Garis horizontal dapat berupa panjang, pendek, titik-titik, tipis, dan tebal. Dan sebaliknya. Yang ketiga ada diagonal. Diagonal ditarik dari sisi bawah ke sisi atas ataupun sebaliknya. Selanjutnya, diagonal. Kita mulai dari ujung bawah ke atas, pendek, maupun dari arah sebaliknya. Lalu garis tipis, garis tebal, yang terakhir titik-titik. Yang keempat ada garis melengkung. Kita bisa buat garis ini seperti lollipop. Selanjutnya yaitu melengkung. Dapat berupa seperti pelangi, besar, sedang, kecil, ataupun seperti permen lollipop, ataupun seperti gelombang. Dapat menuju arah bawah maupun atas. Yang terakhir yaitu sudut. Dapat menghadap ke kiri, ke kanan, kecil atau besar, ataupun terus-menerus. Di sini, Kak Roro akan mencontohkan membuat nirmana dari garis. Perhatikan ya adik-adik. Pertama, Kak Roro akan membuat sebuah titik. Lalu, jika kita tarik titik itu ke kanan, akan membentuk suatu garis. Dan dari garis tersebut akan membentuk suatu bentuk gambar. Nah, adik-adik tahu kan? Itu gambar apa? Ya, gambar rumah. Lalu, Kak Roro juga mencoba untuk menggambar segitiga. Yang terakhir, menggambar persegi panjang. Mudah kan adik-adik? Nah, unsur seni rupa nirmana yang selanjutnya yaitu bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis. Bidang itu merupakan dua dimensi yang mempunyai ukuran luas, yaitu panjang dan lebar. Berikut ini adalah beberapa jenis bidang. Ada bidang geometri dan ada bidang natural bebas. Nah, sekarang Kak Roro akan menggambar contoh bidang geometri dan bidang natural atau bebas. Simak videonya sampai habis ya. Contoh dari bidang geometri sendiri ada persegi, ada segitiga, ada juga lingkaran, lalu ada persegi panjang, dan ada jajar genjang. Nah, contoh dari bidang natural atau bebas bisa membentuk daun, lalu membentuk awan, rumput, ataupun yang lainnya. Sekarang Kak Roro akan mencoba untuk membuat nirmana bidang. Nah, di sini menggunakan bidang bulat. Jadi gambar apa ya jika bentuk-bentuk tersebut dijadikan menjadi satu? Ya, gambar ayam. Lalu yang kedua, kita bentuk segitiga terbalik. Nah, kira-kira jadi gambar apa ya? Adik-adik ada yang tahu nih gambar apa? Betul sekali, gambar ikan. Pasti adik-adik sudah paham kan cara menggambar nirmana? Nah, sampai di sini ya penjelasan kakak. Untuk penjelasan lain dari unsur nirmana sendiri akan kakak bahas di next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.